Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ordian Ahmad dari kelas 28D dengan NIM 18472411041. Baik, di sini saya kembali menjelaskan tentang landasan teori pengembangan media. Pada tahun 1980-an, paradigma baru pembelajaran mulai dibuat untuk mempengaruhi pendidikan dan desain instruksi kependidikan. Pendirian dari psikologis ini mengenai objek-objek atau psikologi positif. Psikologi tetap menjaga bahwa penganut realitas dunia dan aturan-aturan yang tetap dan pembelajaran yang sesuai terdiri dari suatu pemahaman dan pemakaian bahwa aturan-aturan serta fungsi-fungsi tersebut memang benar-benar realitas di dunia ini. Kemudian yang kedua itu prinsip-prinsip psikologi perilaku atau behavioral. Psikologi behavioral mulai berkembang pada abad ke-20. Utamanya dibangun oleh dua orang tim kerja psikologis, yaitu Edward Thorndike pada tahun 1913 dan Ivan Pavlov pada tahun 1927. Dalam teori Pavlov mengenai kondisi penggolongan atau syarat-syarat pengklarifikasian, mencatat bahwa ada respon-respon alami yang merupakan insting dasar pada binatang yang digunakan untuk perangsangan alami, atau seekor anjing mengeluarkan air liur ketika mencium bau makanan dapat dihubungkan dengan rangsangan dengan benda-benda hasil kreasi manusia. Kemudian prinsip-prinsip psikologi kognitif, yaitu yang pertama persepsi dan atensi. Ada tiga prinsip utama yang relevan terhadap persepsi dan atensi, yaitu yang pertama informasi atau visual atau aural harus mudah diterima, yaitu kedua posisi terputus-putus atau sementara dari pengaruh informasi pada perhatian kita dan persepsinya. Yang ketiga yaitu perbedaan dan perubahan ketertarikan dan perhatian yang tetap dipertahankan. Kemudian yang kedua itu pengkodean. Secara psikologi kognitif percaya bahwa hal itu harus diberi kode. Ini berarti harus diubah dalam bentuk yang bisa disimpan dalam otak. Pengkodean tergantung pada sejumlah faktor-faktor yang meliputi format informasi di dalam suatu lingkungan atau ruang lingkup. Kemudian yang ketiga yaitu memori. Setelah mengetahui dan memberikan kode informasi, kita juga harus dapat memperoleh kembali informasi tersebut dan menggunakannya di lain waktu. Meskipun penyimpangan informasi dan kapasitas memanggil kembali dari kapasitas memori, manusia adalah mengesankan memastikan bahwa informasi tersebut penting bisa dipanggil kembali atau diabaikan. Kemudian yang keempat yaitu pemahaman. Pemahaman terhadap suatu kata tidak berarti dapat menyatakan definisi kata tersebut, akan tetapi dapat menggunakannya secara wajar dalam ucapan maupun dalam tulisan, dan dapat dimengerti oleh orang lain ketika mereka menggunakan kata tersebut. Mungkin itu penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip psikologi kognitif, yaitu yang pertama persepsi dan atensi. Ada tiga prinsip utama yang relevan terhadap persepsi dan atensi, yaitu yang pertama informasi atau visual atau aural harus mudah diterima, yaitu kedua posisi terputus-putus atau sementara dari pengaruh persepsi pada perhatian kita dan persepsinya. Yang ketiga yaitu perbedaan dan perubahan ketertarikan dan perhatian yang tetap dipertahankan. Kemudian yang kedua itu pengkodean. Secara psikologi kognitif
percaya bahwa hal itu harus diberi kode. Ini berarti harus diubah dalam bentuk yang bisa disimpan dalam otak. Pengkodean tergantung pada sejumlah faktor-faktor yang meliputi format informasi di dalam suatu lingkungan atau ruang lingkup. Kemudian yang ketiga yaitu memori. Setelah mengetahui dan memberikan kode informasi, kita juga harus dapat memperoleh kembali informasi tersebut dan menggunakannya di lain waktu. Meskipun penyimpangan informasi dan kapasitas memanggil kembali dari kapasitas memori, manusia adalah mengesankan memastikan bahwa informasi tersebut penting bisa dipanggil kembali atau diabaikan. Kemudian yang keempat yaitu pemahaman. Pemahaman terhadap suatu kata tidak berarti dapat menyatakan definisi kata tersebut, akan tetapi dapat menggunakannya secara wajar dalam ucapan maupun dalam tulisan dan dapat dimengerti oleh orang lain ketika mereka menggunakan kata tersebut. Mungkin itu penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.